Horas, salam Reformanda, Masiha Holongan. Siapa doarmu sama watiki naharal bani siboli ikut segabay noni warni duaki olani do eleki yo pamanun rohaki sa enehon madoarna buju hati dakoni pai masa kita sobo lagu mematuhani Shalom, Amang Inang dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada renungan harian HKBP Bandung Reformanda pada hari Rabu 13 Mei 2026. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu hingga hari ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami mohon Kau yang mengajari kami, Kau yang membimbing kami agar apapun yang kami baca dan kami renungkan hari ini bisa menjadi penunjuk arah bagi kehidupan dan perjalanan hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 17. Saya akan membacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak, haporsiaoni pesongonido, anggoso adong pangulaonna, nungamate dohadirionna. Dalam bahasa Indonesia, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Topik renungan hari ini adalah memelihara iman yang hidup. Pada akhir 2025 lalu, seperti banyak orang, menjelang akhir tahun, saya juga membuat resolusi akhir tahun. Karena berat badan saya naik tiap tahun, resolusi saya pada tahun 2026 ini adalah menjaga pola makan dan lebih rajin berolahraga. Namun sampai Mei 2026 ini, saya belum juga melakukan seperti yang saya harapkan. Resolusi itu hanyalah sebuah rencana. Tanpa aksi, resolusi itu tidak lebih hanya sekedar basa-basi. Hanya sebuah resolusi yang mati. Nah, hari ini menyatakan bahwa iman tanpa disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Ayat ini sering dibenturkan dengan Galatia 2 ayat 16 yang mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Sehingga ada yang menduga Yakobus memiliki perbedaan doktrin dengan Paulus. Padahal kita orang Kristen percaya pada doktrin keselamatan hanyalah oleh iman kepada Kristus. Untuk itu kita perlu melihat konteks sejarah surat Yakobus ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menerima Kristus yang sebelumnya memeluk Yudaisme. Kita ketahui bahwa Yudaisme adalah sebuah agama yang legalistik. Hanya dengan mengikuti hukum Musa, seseorang dibenarkan di hadapan Allah. Hanya dengan perbuatan-perbuatan baik, seseorang akan selamat. Sehingga ketika mereka menerima Injil, ini adalah cara yang membebaskan mereka dari legalisme tersebut. Namun,
Mungkin mereka melangkah terlalu jauh dengan anggapan bahwa sekarang yang perlu mereka lakukan hanyalah percaya. Tidak ada perbuatan baik lagi yang diperlukan. Perbuatan-perbuatan itu tidak akan mempengaruhi keselamatan. Yang penting percaya saja. Dan inilah yang diingatkan oleh Yakobus. Yakobus berkata Yakobus bukan berkata hanya dengan perbuatan baik kita akan selamat. Tetapi Yakobus ingin menekankan bahwa iman kepada Kristus haruslah iman yang hidup. Iman yang hidup tidak akan diam saja, tetapi iman yang hidup akan menggerakkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan iman yang hidup ini akan ditunjukkan oleh ketaatan dan dalam kehidupan keseharian kita. Dan dengan ketaatan itu ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan baik, tindakan yang menunjukkan kasih dan kemurahan hati. Ini seharusnya menjadi ciri khas setiap anak Allah. Sama seperti resolusi akhir tahun saya tadi, tanpa saya menunjukkan bukti apa-apa, seperti misalnya berat badan saya turun atau badan saya kelihatan lebih fit, orang akan bilang bahwa resolusi saya itu mati. Jika iman saya kepada Kristus tidak diikuti dengan perubahan-perubahan dalam perilaku, perbuatan atau tindakan yang mencerminkan ketaatan saya kepada Kristus, maka orang lain juga akan menganggap iman saya mati. John Calvin pernah mengatakan bahwa hanya dengan iman kita dibenarkan. Namun iman yang membenarkan itu tidak pernah berdiri sendiri. Iman kepada Kristus akan menuntun kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik itu membuktikan bahwa seseorang memiliki iman kepada Kristus. Kalau tidak ada bukti dalam perbuatan, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya? Atau apa bedanya kita dengan orang yang hanya sekedar di mulut saja? Saat ini kita mungkin sama seperti itu juga. Dengan mulut kita mengaku bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita masih pilih kasih, menunjukkan keberpihakan terhadap orang-orang tertentu, membedakan yang kaya dan yang miskin, menilai seseorang dari penampilan, jabatan, atau kedudukannya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Dia tidak membedakan kaya maupun miskin, pejabat ataupun pegawai rendahan. Atau hidup kita tidak menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita yang kekurangan dan membutuhkan. Atau kita belum bisa menjaga lidah kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama kita mengutuki orang lain. Atau kita berbuat baik, tujuannya hanya supaya dipuji orang, atau agar untuk keuntungan diri sendiri. Bahkan Yakobus memberi contoh, bahkan setan-setan pun percaya pada Tuhan. Yang membedakannya adalah setan adalah ketaatannya. Setan memilih untuk memberontak, tetapi kita memilih untuk taat. Yakobus menyebut iman yang seperti ini adalah iman yang mati, sama seperti tubuh yang tidak memiliki roh. Kabar baiknya adalah, kalaupun saat ini iman kita mati, bukan berarti keselamatan itu telah diambil dari kita. Resolusi akhir tahun saya tadi bisa saya hidupkan kembali kalau di sisa tahun ini saya mau memulai melakukan aksi yang sesuai dengan resolusi tadi. Saat ini mungkin iman kita mati. Kita masih belum menunjukkan kasih kepada orang lain. Kita masih belum bisa menyediakan waktu kita, diri kita untuk pelayanan. Talenta yang kita miliki belum sepenuhnya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Namun selama kita masih diberi nafas, kita masih bisa menghidupkan iman kita. Marilah kita memulai sedikit demi sedikit, mengubah hati kita, mengubah prioritas kita, menyiapkan waktu kita untuk berdoa, membaca Alkitab, pelan-pelan terlibat dalam pelayanan, dan menunjukkan kasih terhadap sesama. Besok kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus dan kemudian hari Pentakosta. Mari kita berdoa untuk meminta Roh Kudus mengubah hati kita agar kita diberi kekuatan untuk menghidupkan iman kita. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi kita yang setia memelihara iman yang hidup di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Sehingga semoga di akhir nafas kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk anugerah iman yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan agar kami dapat memelihara iman kami, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia ini, sehingga kami dapat menunjukkan iman yang hidup, yang memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin.
parmana dan hurang menengah aina sajea di padang dosia doriana tongon di mana lo maki lakwang uluan tondiki di mana sirohana tong dong do dengan ibasa baru di ngoluku totondo asini roa mengihudi lakaku dungidu sudah ohahi saingan aku jauhin saleleng milena. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.